Sejarah Kerajaan Hamparan Perak 12 Kota. Cikal bakal negeri ini adalah seorang tokoh bernama Tuan Si Raja Hita yang masih keturunan dinasti Sisingamangaraja dari Bakara. Ia merantau ke Tanah Karo dan mempunyai seorang putra bernama Guru Patimpus, yang mendirikan sebuah kerajaan di Kampung Durian. Karena pengaruh penyebaran Islam yang berasal dari Delhi, Guru Patimpus kemudian menganut agama Islam, di mana peristiwa ini terjadi pada sekitar abad ke-17. Guru Patimpus menikah di Tanah Karo dan memiliki seorang putra bernama Bagelit, yang kelak menjadi raja di Sukapiring. Guru Patimpus menikah lagi dengan putri Raja Pulau Berayan yang bermarga Tarigan. Pernikahan ini dikaruniai dua orang putra, yang masing-masing bernama Kolok dan Kecik Kilit. Karena keduanya merupakan seorang penghafal Al-Quran, maka yang sulung juga dikenal sebagai Hafiz tua, sedangkan adiknya dikenal sebagai Hafiz muda. Kecik kemudian menggantikan Guru Patimpus sebagai raja yang berkedudukan di Medan. Setelah beliau mangkat, putranya yang bernama Muhammad Syah menggantikannya. Muhammad Syah memiliki 3 orang putra yakni Masanah pendiri kampung di Pulau Bening, Ahmad bermukim di Medan, dan Mahmud. Pengganti Muhammad Syah selaku Raja 12 Kota adalah putranya yang bernama Mahmud tersebut. Ada kisah menarik seputar Muhammad Syah. Konon, ia pernah berpesan agar jangan dimakamkan di dekat Masanah. Tetapi kerabatnya kemudian melupakan amanat Muhammad Syah ini, sehingga ia dimakamkan di dekat kuburan Masanah. Akibatnya, keesokan harinya kuburan Masanah menjadi melintang. Mahmud berputra 2 orang, yakni Ali pendiri kampung Buluh Cina dan Zainal pendiri kampung Kelambir Tunggal. Pengganti Mahmud adalah putranya yang bernama Ali. Ia memerintah dari Buluh Cina dan semenjak saat itu negeri 12 kota menjadi makmur karena perniagaan ladanya. Ali digantikan oleh Banu Hasim, putranya yang memerintah dari Pangkalan Buluh. Sedangkan putrinya yang bernama Bujang Sembah dinikahi oleh Sultan Amaluddin Mangedar Alam dari Delhi. Zainal memiliki 3 orang putri, yakni Sri Intan, menikah dengan Indra Bongsu Langkat, Mastika, dan Durak. Selain itu, ia masih mempunyai seorang putra lagi bernama Bagus. Banu Hasim digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Sri Ahmad. Ia merupakan penguasa yang mengganti nama negerinya dengan Hamparan Perak. Pada masanya, Delhi berupaya menanamkan kekuasaannya di Hamparan Perak yang makmur itu. Hal ini diwujudkan dalam pemberian gelar Panglima Setia Wazir 12 Kota pada Sultan Sri Ahmad. Pemerintahannya boleh dikatakan cukup panjang, karena ia baru meninggal pada sekitar tahun 1920. Sejarah Kerajaan Indrapura. Menurut informasi yang diberikan Marsden, Indrapura adalah pecahan Minangkabau. Pada zaman Marsden kerajaan itu dikatakan telah mengalami kemundurannya, walaupun dulu pernah menjadi kerajaan yang besar dan kuat. Masih berdasarkan buku karya Marsden, disebutkan bahwa wilayahnya mencakup anak sungai hingga ke Taun. Lada merupakan hasil utama Indrapura. Sebelum kedatangan agama Islam, yang berkuasa di Indrapura secara berturut-turut adalah Putih pertama sekitar abad ke-14, Hitam pertama tahun 1380 sampai tahun 1400, Bandara tahun 1400 sampai tahun 1430, Putih Muda tahun 1430 sampai tahun 1450, Sangam Diraja tahun 1450 sampai tahun 1480, dan Pahlawan tahun 1480 sampai tahun 1530. Sesudah masuknya agama Islam, Indrapura diperintah oleh Munawar Syah tahun 1530 sampai tahun 1550, Hitam kedua tahun 1616 sampai tahun 1624, Besar tahun 1624 sampai tahun 1630, Putih kedua tahun 1630 sampai tahun 1636,
Muzaffar Shah tahun 1636 sampai tahun 1660, dan Muhammad Shah tahun 1660 sampai tahun 1691. Oleh sumber-sumber Inggris, Muzaffar Shah ini kerap disebut pula sebagai Malfar Shah. Karena usia anaknya yang belum dewasa, Muzaffar Shah memegang jabatan sebagai wali hingga 1674. Kerajaan Anak Sungai merupakan bawahan Indrapura, yang menempatkan wakilnya di sana dengan gelar Raja Adil. Semasa pemerintahan Muhammad Shah, yang menjadi Raja Adil di Anak Sungai adalah saudara sepupunya bernama Tuanku Sungut. Ia berkeinginan melepaskan diri dari Indrapura, sehingga memantik kericuhan. Rakyat Anak Sungai sendiri kurang menyukai Raja Indrapura. Karena itu, tak sulit bagi Tuanku Sungut mengumpulkan banyak pengikut. Muzaffar Shah merasa tak sanggup memadamkan pembangkangan itu seorang diri dan meminta bantuan Belanda. Sebaliknya Tuanku Sungut meminta bantuan Aceh. Permohonan bantuan ini bagaikan pucuk dicinta ulam pun tiba bagi Belanda, yang memang semenjak lama mengincar daerah itu dan mematahkan pengaruh Aceh di sana. Bersamaan dengan itu, Belanda gencar menjalin kesepakatan dengan para penguasa pesisir barat Sumatera yang dikenal sebagai Perjanjian Painan pada tahun 1663. Groenewegen selaku wakil VOC mengikut sertakan pula Indrapura dalam perjanjian di atas. Setelah itu barulah bala bantuan Belanda diturunkan. Tuanku Sungut terusir dari negerinya dan melarikan diri ke selatan serta meminta bantuan Banten. Ia berjanji akan menjual hasil ladanya ke Banten dan tidak pada VOC. Belanda menghalau Tuanku Sungut dari tempat kedudukannya yang baru, tetapi ia tetap menentang Indrapura. Setelah Belanda meninggalkan Indrapura, Tuanku Sungut melancarkan lagi serangannya terhadap Indrapura, sehingga menggoyahkan kedudukan Sultan Muhammad Shah. VOC kali ini menelan kekalahan telak dan bahkan Raja Indrapura beserta keluarganya harus meminta perlindungan Belanda. Akhirnya, Belanda sepakat mendamaikan mereka. Niat Belanda ini didasari pertimbangan bahwa tidak ada gunanya memusuhi Tuanku Sungut. Lebih menguntungkan bagi Belanda memegang kedua-duanya. Sebagai solusinya, Muhammad Shah ditahtakan kembali di Indrapura. Sedangkan ayahnya Muzaffar Shah dilarang ikut campur lagi dalam pemerintahan. Tuanku Sungut diakui sebagai Raja Anak Sungai dengan daerah kekuasaan yang cukup luas. Ia diwajibkan menjual ladanya pada VOC. Boleh disimpulkan, kini Tuanku Sungut telah beralih menjadi bawahan Belanda. Meskipun demikian, persoalannya tidak sesederhana itu. Muzaffar Shah tidak bersedia menghapus dendamnya pada Tuanku Sungut, sehingga keadaan berpotensi memanas lagi. Di lain pihak, Tuanku Sungut juga bukan pribadi yang mudah diatur seenaknya oleh VOC. Kendati telah berjanji menjual ladanya hanya pada VOC, ia tetap mengapalkannya ke Banten. VOC mengadakan lagi perjanjian dengan para penguasa pantai barat Sumatera pada tahun 1680. Berdasarkan perjanjian ini, Indrapura dan Anak Sungai mengakui kedaulatan VOC. Inggris dengan EIC-nya terdepak dari Banten dan kini berupaya mencari pijakan baru di Kepulauan Nusantara. Bagi mereka tempat yang diincar adalah pantai barat Sumatera. Agar memperoleh apa yang diinginkannya, Inggris turut mengipas bara dendam antara Indrapura dan Anak Sungai. EIC kali ini memihak Muhammad Shah dan membantunya memerangi Tuanku Sungut. Sebagai imbalannya, Raja Indrapura itu diwajibkan menandatangani perjanjian yang berisikan penyerahan kerajaannya pada Inggris serta mengizinkan monopoli perdagangan lada. Wakil pemerintah Belanda yang berada di Padang memprotes tindakan Inggris yang dianggap melanggar kedaulatannya ini, karena Belanda telah terlebih dahulu menandatangani perjanjian dengan para penguasa setempat. Meskipun demikian, pemerintah pusat di Batavia memerintahkan agar mereka membiarkan saja tindakan Inggris tersebut dan jangan terlibat peperangan secara langsung.
Belanda lantas menghasut Sultan Larangan agar menerbitkan pemberontakan melawan Sultan Indrapura. Muhammad Syah yang merupakan sahabat Inggris terpaksa melarikan diri dan pemerintahan sementara waktu dipegang oleh seorang wanita, saudara sepupunya. Tentu saja, saudara sepupunya ini merupakan tokoh yang memihak Belanda. Demikianlah siasat Belanda mendongkel Sultan Muhammad Syah. Setelah Sultan menyerah, Belanda mengangkat saudaranya bernama Mansur Syah tahun 1691 sampai tahun 1696 sebagai Raja Indrapura. Ia meninggal pada tahun 1696 dan digantikan oleh Sultan Pesisir tahun 1696 sampai tahun 1747 yang masih kecil. Pemerintahan karenanya dipegang oleh Muhammad Syah selaku walinya. Namun setelah itu beralih pada Raja Ibrahim dan Ahmad Syah. Pada tanggal 6 Juni tahun 1701 terbit pemberontakan rakyat melawan VOC. Kantor dagang VOC diserbu dan para pegawainya dihabisi nyawanya, terkecuali satu orang yang selamat dan mengadukannya pada perwakilan Belanda di Padang. Belanda membalas pembantaian ini dengan menghancurkan segenap tanaman lada yang ada di Indrapura dan melakukan perusakan beserta penjarahan. Bahkan raja beserta keluarganya melarikan diri ke pedalaman. VOC kemudian memaksa Sultan Pesisir menandatangani kontrak politik. Inggris menginjakkan kakinya kembali pada tahun 1715 dan berniat mengadakan hubungan dagang dengan Indrapura. Karena khawatir terhadap Inggris, Sultan meminta bantuan Belanda, tetapi ditolak. Dengan runtuhnya perniagaan lada di Indrapura, kawasan itu tak memiliki arti penting lagi di mata Belanda. Akhirnya, Belanda hanya setuju menempatkan beberapa orang pasukan saja. Sultan hanya diperkenankan memiliki satu pengawal sebagai penghormatan. Rangkaian Sultan-Sultan Indrapura setelah Sultan Pesisir adalah Mahmud Syah tahun 1747 sampai tahun 1766. Datuk Muda tahun 1766, dan Muhammad Syah kedua tahun 1792. Pada tahun 1792, pengawal kehormatan yang tinggal satu-satunya ini ditarik ke kantor VOC di Haji. Sultan menolaknya, karena pasukan tersebut merupakan simbol kehormatan yang berarti penting baginya. Timbul perselisihan dengan Sersan di Haji yang disertai beberapa anak buahnya menyerang Indrapura. Mereka menembak membabi buta, sehingga Sultan terpaksa melarikan diri ke Bengkulu serta meminta perlindungan Inggris. Kejadian ini boleh dipandang sebagai akhir kerajaan Indrapura. Sultan Muhammad Syah II, penguasa Indrapura terakhir menetap di Bengkulu hingga akhir hayatnya pada tahun 1824. Salah seorang saudara perempuan Sultan meninggalkan Bengkulu pada tahun 1825 dan membawa putra Muhammad Syah II bernama Marah Yahya menjumpai residen Belanda di Padang. Marah Yahya merupakan pengganti Sultan yang paling berhak. Tujuan kunjungan itu adalah menanyakan apakah ada kemungkinan Marah Yahya dinobatkan lagi sebagai raja. Residen Rieder Dester setuju mengangkat Marah Yahya sebagai regen atau bupati tetapi bukan sebagai raja. Demikianlah, pada tanggal 6 Desember tahun 1825 Marah Yahya diangkat sebagai Bupati Indrapura dengan gelar Ahmad Syah. Wilayahnya telah semakin menciut. Beliau digantikan oleh Marah Ripin atau Arifin, yakni saudara sepupunya. Marah Arifin mengundurkan diri karena menunaikan ibadah haji ke Mekah. Pengganti beliau adalah Marah Baki St. Firmansyah, yang diangkat sebagai regen pada tahun 1858. Sebenarnya masih ada calon lain, yakni St. Bayang, putra regen St. Indra Alam, yang meninggal tahun 1852. Kendati demikian, pemerintah kolonial lebih mendukung Marah Baki baik karena usianya lebih tua.
Beliau mangkat pada malam hari tanggal 11 April tahun 1891 atau sudah terhitung tanggal 12 April. Upacara pemakaman beliau berlangsung megah dengan disertai tembakan meriam. Terdapat 4 calon pengganti beliau, yakni Marah Marullah Ibrahim, Marah Dobo Mudo, Marah Salim Sabirullah, dan Marah Rusli Abdullah. Akhirnya yang disetujui pemerintah kolonial adalah Marah Rusli Abdullah karena beliau pernah menuntut ilmu di Sekolah Rajo Bukit Tinggi dan sebelumnya telah ditunjuk oleh Marah Baki. Regen Indrapura terakhir ini dipensiunkan pada 1911 dan setelah itu tak diangkat lagi penggantinya. Sementara itu menurut Ranji Melayu Tinggi, Ranji Tinggi Indrapura, raja-raja yang pernah memerintah Indrapura adalah sebagai berikut. 1. Sultan Jamalul Alam yang dipertuan Khalifatullah Alam Iskandar Alam Ibnu Adam alaihis salam. 2. Sultan Jamalul Alam Sultan Daulat Sri Maharajo Dirajo Usli Kerajaan di Linggapuri. 3. Khalifatul Alam Sultan Muhyiddin Syah Daulat Jamalul Alam, Sultan Sri Maharajo Dirajo Muhammad Syah akhir abad ke-9. 4. Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Sri Maharajo Dirajo Alam Syah. 5. Sultan Jamalul Alam Sri Sultan Firmansyah. 6. Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Gegar Alam Syah. 7. Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Usman Syah, berdarah putih. 8. Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Firmansyah. 9. Sultan Jamalul Alam Sri Sultan Muhammad Syah. 10. Sultan Jamalul Alam Sultan Firmansyah. 11. Sultan Jamalul Alam Sultan Maradu Alam Syah. 12. Sultan Jamalul Alam Sultan Matlafar Syah. 13. Sultan Jamalul Alam Sultan Usman Syah tahun 1526 sampai tahun 1565. 14. Sultan Jamalul Alam yang dipertuan Daulat Sultan Gegar Alam Syah Muhammad Syah, Tuanku berdarah putih tahun 1565 sampai tahun 1600. 15. Putri Syiah Bintang Purnama Raja Perempuan Indrapura. 16. Daulat Alam Sultan Ali Akbar Syah Sultan Muhammad Syah tahun 1600 sampai tahun 1635. 17. Putri Bangun Rekna Cahaya Alam Raja Perempuan Indrapura. 18. Sultan Jamalul Alam Daulat Sultan Inayat Syah Muhammad Syah tahun 1635 sampai tahun 1660. 19. Sultan Malafar Syah tahun 1660 sampai tahun 1687. 20. Sultan Syahirullah Daulat Alam tahun 1687 sampai tahun 1707. 21. Putri Linggo Geni Dewi Alam Raja Perempuan Indrapura. 22. Sultan Zamzam Syah gelar Sultan Firman Syah tahun 1707 sampai tahun 1737. 23. Putri Mayang Sari, Ratu Kerajaan Indrapura. 24. Sultan Muhammad Syah tahun 1737 sampai tahun 1774. 25. Putri Zahara Alam Bintang Cahaya Ratu Kerajaan Indrapura. 26. Sultan Indrahim Syah gelar Sultan Muhammad Syah tahun 1774 sampai tahun 1804. 27. Putri Sri Gading Bintang Purnama Putri Bangsawan. 28. Sultan Ayatullah Syah gelar Sultan Inayat Syah tahun 1804 sampai tahun 1840. 29. Putri Jusma Alam Cahaya Ratu Kerajaan Indrapura. 30. Daulat Alam Tuanku Sembah Tuanku Balindung Sultan Muhammad Arifin Syah gelar Sultan Muhammad Syah tahun 1840 sampai tahun 1860. 31. Putri Sri Hati Bintang Alam Raja Perempuan Indrapura Tuanku Dusi. 32. Putri Bangun Cahaya Indrapura. 33.
Daulat alam tuanku sembah tuanku Balindung Sultan Muhammad Baqi gelar Sultan Firmansyah tahun 1860 sampai tahun 1891. 34. Putri Zainab Cakra Alam Indrapura. 35. Putri Nurmidah Gumala Cahaya. 36. Sultan Setiawan Syah gelar Sultan Muhammad Syah tahun 1911 sampai tahun 1966. 37. Putri Gindan Dewi Alam Indrapura. 38. Sultan Zainal Rizal Syah Mustapura gelar Sultan Inayat Syah tahun 1966 sampai tahun 1985. 39. Sultan Burhanuddin gelar Sultan Firmansyah Alam Syah tahun 1985 sampai tahun 2011. Pewaris Kesultanan Indrapura dewasa ini adalah Yang Mulia Sultan Indra Rahim Syah. Sejarah Kerajaan Kota Pinang. Leluhur Raja-Raja Kota Pinang adalah Raja Awan, putra termuda marhum mangkat di Jambu. Ia kemudian membangun kerajaan di Sungai Tasik, yang menjadi cikal bakal kerajaan Kota Pinang. Sementara itu, Batara Sangti dalam karyanya mengutip bahwa raja pertama Kota Pinang adalah Sultan Batara Guru Pinayungan atau Batara Sinomba, putra Sultan Alam Syah Syaifuddin dari Pagaruyung. Bersama dengan saudara-saudaranya, ia meninggalkan Pagaruyung dan mendirikan Kampung Pinang Awan, cikal bakal Kota Pinang, pada kurang lebih abad ke-17. Raja-raja Kota Pinang berikutnya secara berturut-turut adalah Sultan Mangkuto Alam atau Sultan Musa, Sultan Maharaja Awan, Yang Dipertuan Besar atau Sultan Kahar, Yang Dipertuan Muda, Yang Dipertuan Hatndung, Yang Dipertuan Mangkat di Simarkaluang, Sultan Kumala atau Sultan Tua, Sultan Muda, dan Sultan Bungsu atau Busu, Sultan Mustafa, Sultan Ismail, dan Yang Dipertuan Makmur Perkasa Alam Syah. Pada abad ke-19, yang menjadi raja di Kota Pinang adalah Sutan Busu. Ketika negerinya dimasuki pasukan Siak pada tahun 1835, Sutan Mangedar Alam, Raja Panai pernah meminta bantuan pada Sutan Busu. Raja Panai tersebut mengajak Sutan Busu bersama-sama menghalau pasukan Siak, tetapi ditolak oleh yang bersangkutan. Akibatnya, Sutan Mangedar Alam terpaksa berdamai dengan Siak dan membayar sejumlah ganti rugi. Kurang lebih bersamaan dengan itu, berkecamuklah Perang Padri. Tuanku Tambusai, salah seorang panglima Padri menguasai Padang Lawas dan menyerbu Kota Pinang. Karena itu, Sutan Busu terpaksa melarikan diri ke Pulau Biramata. Namun setibanya di sana, ia diserang dan dibunuh oleh Sutan Mangedar Alam. Setelah Tuanku Tambusai berhasil dihalau dari Padang Lawas pada tahun 1839 oleh Belanda, pasukan pemerintah kolonial kemudian mengalihkan serangannya ke Panai. Selimbang, ibu kota Panai bahkan berhasil diduduki oleh Belanda, sehingga Sutan Mangedar Alam terpaksa melarikan diri ke Asahan. Sultan Mustafa yang menggantikan Sutan Busu, mempergunakan kesempatan ini memperluas wilayah Kota Pinang dengan menduduki daerah Sungai Barumun dan Sungai Kanan. Ia kemudian menggunakan gelar Yang Dipertuan Besar Kota Pinang. Permusuhan antara Kota Pinang dan Panai belum juga mereda. Ketika Sutan Mangedar Alam kembali ke Kota Pinang, Sutan Mustafa menyerangnya di dekat Sungai Sontang, sehingga ia terpaksa melarikan diri ke Asahan pada tahun 1848. Asahan berupaya memanfaatkan perselisihan antara Kota Pinang dan Panai ini dengan menawarkan jasa baiknya sebagai penengah. Sultan Asahan menyarankan Panai memberikan sebagian daerahnya pada Kota Pinang dan juga Asahan, sebagai imbalan menengahi perseteruan ini. Akhirnya, Sutan Mangedar Alam kembali ke Panai pada tahun 1855. Ia menikah dengan adik Raja Bilah dan menjalin aliansi dengannya. Kini giliran Sultan Mustafa yang merasa khawatir. Ia merasa terancam oleh persekutuan antara Panai, Bilah, dan Asahan. Oleh karenanya, ia lantas meminta perlindungan pada Siak.
Pada tahun 1864, Sultan Mustafa mengakui kedaulatan pemerintah kolonial. Pengganti beliau, Sultan Ismail menandatangani kontrak politik pada tanggal 24 Februari tahun 1879. Ketika revolusi sosial pecah pada tahun 1946, Sultan Kota Pinang terakhir turut menjadi korbannya. Sejarah Kerajaan Kualuh. Karena terlibat perselisihan dengan saudaranya, Pangeran Muhammad Ishak dari Asahan ditahtakan sebagai Raja Kualuh dengan gelar yang dipertuan Raja Muhammad Ishak Negeri Kualuh tahun 1829 sampai tahun 1882. Beliau digantikan oleh putranya, Tengku Namatullah, yang naik tahta dengan gelar yang dipertuan Tengku Namatullah Al-Haji Abdullah Syah tahun 1882 sampai tahun 1886. Gelar anumerta beliau adalah marhum Kampong Masjid. Raja Kualuh berikutnya adalah putra Tengku Namatullah bernama Tengku Biung. Gelarnya adalah yang dipertuan Al-Haji Muhammad Syah tahun 1886 sampai tahun 1946. Kerajaan Kualuh turut menjadi korban revolusi sosial yang berkecamuk pada tahun 1946. Sejarah Kerajaan Langkat. Cikal bakal Kerajaan Langkat kini terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Cikal bakal kerajaan ini adalah Kerajaan Aru Tua atau Aru Asli yang terletak di kawasan Sungai Harau, Sungai Padang, dan berpusat di Tanjung Beringin. Kerajaan ini digempur dan dihancurkan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah atau Al-Kahar tahun 1531 sampai tahun 1571 dari Aceh pada tahun 1564. Dalam serangan ini, Raja Aru Asli gugur dan permaisurinya yang sedang mengandung melarikan diri ke pedalaman. Oleh karena suatu sebab, setelah melahirkan permaisuri meninggalkan bayinya di kawasan salah satu negeri yang menjadi sahabat Aru Asli. Bayi itu kemudian ditemukan oleh Raja Kutabuluh. Ia langsung mengenalinya sebagai keturunan Kerajaan Aru berdasarkan benda-benda pusaka kerajaan yang ditinggalkan bersamanya. Pada zaman itu, seorang keturunan raja besar dipercaya sebagai penjelmaan dewa, sehingga anak itu lalu dinamakan Dewa Sakti. Setelah dewasa, Dewa Sakti dinikahkan dengan kerabat dekatnya, yakni seorang putri Beru Tarigan. Sesuai dengan adat Karo, Dewa Sakti dianugerahi marga perangin angin. Hal ini menunjukkan bahwa para penguasa Aru sebelumnya tidak mempunyai marga, sehingga boleh dikatakan berbeda dengan suku-suku Batak yang berdiam di tanah Karo dan Toba. Dewa Sakti kemudian ditahtakan di bekas kerajaan leluhurnya dan membangun ibu kota baru di Kota Tua. Ibu kota kerajaan Aru baru, terkadang disebut Aru saja, ini dikelilingi oleh perbentengan dan pohon-pohon bambu aur yang rapat. Sebagai penguasa kerajaan yang pernah ditaklukkan oleh Aceh, Dewa Sakti melengkapi pertahanannya dengan meriam beserta perlengkapan-perlengkapan kemiliteran lainnya. Sebagian persenjataan ini diperolehnya dari Portugis yang saat itu terlibat persaingan dengan Aceh. Dewa Sakti mangkat pada kurang lebih awal abad ke-17 dan niatnya membalas dendam pada Aceh diteruskan oleh putranya, Dewa Syahdan tahun 1500 sampai tahun 1580. Ketika itu, kekuatan Aru telah semakin bertumbuh, walaupun masih belum sanggup menguasai daerah pantai karena tidak memiliki angkatan laut yang kuat. Dengan demikian, Aceh tetap berkuasa di daerah pantai, sedangkan Dewa Syahdan memusatkan perhatian pada pusat kerajaannya di pedalaman. Dalam menjalankan pemerintahannya, Dewa Syahdan dibantu oleh 3 orang saudaranya, yakni Mambang Yazid, Putri Hijau, dan Indra Bungsu atau Indra Sakti. Tetapi dalam buku Sari Sejarah Serdang Pertama, halaman 189, disebutkan bahwa Indra Sakti atau Dewa Sakti beserta Putri Hijau adalah putra Dewa Syahdan. Menurut sumber yang baru saja disebutkan itu,
Dewa Syahdan digantikan oleh Indra Sakti pada tahun-tahun 1580 sampai tahun 1612. Karena memperoleh anugerah marga perangin angin, keturunan Dewa Sakti boleh menyandang marga tersebut. Kendati demikian, Sultan-Sultan Langkat yang merupakan keturunan Dewa Sakti sehari-hari tidak menggunakan marga ini. Hanya saat berlangsungnya upacara adat di Kuta Buluh barulah mereka diundang sebagai anggota marga perangin angin. Pada tahun 1612, Aceh mengirim panglimanya bernama Gocah Pahlawan untuk menaklukkan Aru. Tipu muslihat digunakan Gocah Pahlawan dalam misi penaklukan Aru ini. Ia mengganti peluru meriam dengan mata uang ringgit emas dan menembakkannya ke kubu pertahanan musuh. Akibatnya, pasukan Aru berebut uang yang berhamburan tersebut dan menjadi lengah. Selanjutnya, dengan mudah mereka dikalahkan oleh Aceh. Konon menurut penuturan cerita rakyat, Mambang Yazid berubah menjadi naga. Sementara itu, Putri Hijau ditawan dan dibawa ke Aceh. Ia kemudian hendak dinikahkan dengan Sultan Aceh. Sultan Iskandar Muda dari Aceh bersiap menyambut rombongan Putri Hijau di pantai Tanjung Jambu Air Aceh. Sesuai dengan permintaan Putri Hijau, Sultan telah menyiapkan tumpukan bertih dan telur ayam di tepi pantai. Ternyata ini adalah siasat Putri Hijau semata guna memberikan tanda pada saudaranya, Mambang Yazid. Begitu Putri Hijau menginjakkan kakinya di darat muncul seekor naga penjelmaan Mambang Yazid yang menyambarnya dan mereka berdua lalu menghilang ke dalam lautan. Demikianlah, rakyat di Sumatera Timur banyak yang meyakini bahwa Mambang Yazid dan Putri Hijau tidak meninggal, melainkan menjadi makhluk keramat. Berdasarkan legenda di atas, Dewa Sakti kemudian dikatakan raib entah kemana, tetapi boleh jadi ia gugur dalam pertempuran di atas. Ia digantikan oleh putranya, yang hanya dikenal gelar Anumertanya saja, yakni Marhom Guri yang dimakamkan di Buluh Cina, sekarang masuk wilayah Hamparan Perak. Pengganti Marhom Guri adalah putranya yang bernama Raja Kahar sekitar tahun 1673. Ia mempunyai dua orang anak, yakni Sultan Husin dan seorang putri bernama Dewi Tahrul. Perkembangan Kerajaan Langkat. Raja Kahar merupakan perintis Kerajaan Langkat dan membangun ibu kotanya di Kota Dalam. Ia memiliki 4 orang putra, yang masing-masing bernama Badiul Zaman, bergelar Sultan Bendahara, Raja Wan Jabar, pendiri Kampung Selesai, Syahban, dan Indra Bongsu. Badiul Zaman kemudian diangkat sebagai pengganti ayahnya. Ia tercatat memperluas kekuasaan Langkat dengan cara-cara damai. Badiul Zaman mangkat dan digantikan oleh putranya yang bergelar Raja Hitam. Pada kurang lebih tahun 1815, Siak menyerang Langkat yang sebelumnya menjadi vasal Kesultanan Aceh. Raja Hitam melarikan diri ke Delhi guna meminta bala bantuan, baik berupa pasukan, amunisi, atau persenjataan. Setelah memperoleh segala sesuatu yang diperlukannya, Raja Hitam berlayar pulang dengan menghiliri Sungai Delhi. Saat itu, Raja Hitam beserta kawannya yang bernama Banding sedang asyik menembaki buaya. Kendati demikian, mereka melupakan bubuk mesiu yang tergeletak di dekat mereka. Karena kelalaian, mesiu itu meledak dan menewaskan keduanya. Siak lantas menawan putra Raja Hitam bernama Nobat Syah dan putra Indra Bongsu bernama Raja Ahmad. Melalui mereka pengaruh Siak hendak ditanamkan. Oleh karenanya, keduanya lantas dinikahkan dengan putri-putri Siak. Nobat Syah menikah dengan Tengku Fatimah dan Raja Ahmad dengan Tengku Kanah. Keduanya lantas dikembalikan ke Langkat guna memerintah negeri tersebut secara bersama-sama. Nobat Syah digelari Raja Bendahara Kejeruan Jepura Bilat Jentera Malai, sedangkan Raja Ahmad digelari Kejeruan Muda Walah Jepura Bilat Langkat. Meskipun demikian, Nobat Syah kemudian mati diracun sehingga Raja Ahmad menjadi satu-satunya penguasa Langkat. Setelah Raja Ahmad mangkat di tahun 1840,
putranya yang bernama Tengku Musa atau Raja Musa tahun 1840 sampai tahun 1893, naik tahta menggantikannya. Sebelumnya, Siak menetapkan bahwa putra Nobat Syah yang akan menjadi Raja Langkat berikutnya. Namun ketika Raja Ahmad wafat, putra ini telah berpulang pula ke alam baka. Semasa pemerintahan Raja Musa, kerap terjadi perselisihan dengan raja-raja kecil yang berada di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1855, Aceh mengirimkan pasukannya ke Langkat yang hingga saat itu mengakui pertuanan Siak agar negeri itu kembali berlindung pada Aceh. Raja Musa terpaksa tunduk pada Aceh dan menerima gelar Pangeran Indra di Raja Amir Pahlawan Sultan Aceh. Bersamaan dengan itu, Belanda ingin menanamkan pengaruhnya di Sumatera Timur demi melemahkan kekuatan Aceh. Karenanya, Belanda mengadakan perjanjian dengan Siak pada tahun 1858 dan memanfaatkannya demi melancarkan rencananya. Sebagai tindak lanjut, Belanda mengirimkan ekspedisi militer di bawah pimpinan Netzer pada tahun 1863 guna menundukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur. Setelah berhasil menuntaskan misinya di Delhi, Netzer bertolak ke Langkat. Tetapi kali ini upayanya gagal karena Aceh telah mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Tengku Hashim, atau Tengku Hitam dengan dibantu oleh Cut Latif. Meskipun demikian, pada tahun 1869, Langkat mengadakan perjanjian dengan Belanda dan mengakui pertuanan Siak. Pada tahun 1878, Raja Musa menyerahkan wilayahnya yang terletak di sebelah kanan Seitamiang pada Belanda. Bagi daerah yang diambilnya dari kejeruan selesai, Raja Musa menamainya Sungai Bingai dan mengangkat seorang dari Sunggal sebagai pemimpinnya dengan gelar bendahara. Namun, tak berapa lama kemudian pemimpin distrik Sungai Bingai tersebut berselisih dengan Raja Musa. Akibatnya, Langkat mengirimkan pasukannya guna menangkap bendahara dan menempatkan Tengku Maharaja sebagai penggantinya. Langkat dibagi menjadi dua daerah yang disebut Luhak pada tahun 1881 dan Raja Musa mengangkat putra sulungnya, Tengku Sulung, sebagai wakilnya di Langkat Hulu. Belakangan, Raja Musa dinaikkan kedudukannya sebagai Sultan pada tahun 1887 dengan gelar Sultan Al-Haji Musa Naksabandil Muazzam Syah Sultan Musa. Sehingga semenjak saat itu, para penguasa Langkat menyandang gelar Sultan. Ia menetapkan putra bungsunya, Tengku Abdul Aziz Tengku Montel sebagai putra mahkota. Tengku Hamzah, putranya yang lain diangkat sebagai Pangeran Langkat Hilir. Sultan Musa tercatat pula memajukan bidang kerohanian dengan mendirikan 5 buah masjid megah yakni di Pangkalan Brandan, Tanjung Pura, Stabat, Binjai, dan Selesai. Lebih jauh lagi, di Tanjung Pura didirikan sebuah perguruan Islam yang tersohor hingga ke luar negeri. Para siswa yang berasal dari perguruan ini dapat meneruskan studinya di Al-Azhar Kairo. Sultan mewakafkan sebidang tanah pada Syekh Abdul Wahab, seorang guru dari Tarikat Naksabandiyah. Tanah ini kini terletak 7 km dari Tanjung Pura dan disebut Kampung Wakaf Babu Salam Atsu Besilam. Karena usianya telah lanjut, Sultan Musa mengundurkan diri pada tahun 1892 dan putra mahkota, Tengku Abdul Aziz diangkat sebagai Sultan Langkat berikutnya dengan gelar Sultan Abdul Aziz Abdul Jalil Rahmat Syah tahun 1893 sampai tahun 1927. Namun karena usianya yang masih tergolong muda, ia harus didampingi oleh kakak-kakaknya, yakni Tengku Sulung dan Tengku Hamzah. Baru pada tahun 1896, ia resmi dilantik oleh Residen Belanda dan boleh memerintah sendiri. Langkat menjadi semakin penting artinya berkat penambangan minyak di Pangkalan Brandan. Oleh sebab itu, Sultan Abdul Aziz berniat memekarkan wilayahnya menjadi 3 distrik Luhak.
Wilayah distrik baru itu diambil dari Luhak Langkat Hilir dan selanjutnya diberi nama Luhak Teluk Haru dengan Pangkalan Berandan sebagai ibu kotanya. Sebagai kepala Luhak, diangkat putra Tengku Sulung. Sultan Abdul Aziz digantikan oleh Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah tahun 1927 sampai tahun 1948. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku Lintasan Sejarah Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur tahun 1612 sampai tahun 1950, halaman 180, setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Langkat menyerahkan sumbangan sebesar F100.000 dan menyatakan melalui Gubernur Sumatera TM Hasan bahwa beliau menghargai kemerdekaan Indonesia. Kesultanan Langkat diterpa badai pada 1946, yakni seiring dengan meletusnya revolusi sosial di kawasan tersebut. Banyak anggota bangsawan Langkat yang menemui ajalnya. Korban-korbannya antara lain adalah sastrawan terkemuka Indonesia, Amir Hamzah, yang juga Pangeran Langkat, dan Tengku Musa, putra sulung Sultan Mahmud. Sejarah Kerajaan Minangkabau Pagaruyung. Sejarah awal Minangkabau. Kerajaan Minangkabau kini sebagian besar mencakup wilayah Provinsi Sumatera Barat. Marsden memberikan batasan-batasannya sebagai berikut. Secara de facto, batas-batas Kerajaan Minangkabau diakui sebagai berikut. Sebelah timur adalah Sungai Palembang dan Sungai Siak, sedangkan di sebelah barat adalah Sungai Manjuta, dekat Indrapura dan Sungai Singkil. Di tempat ini, Minangkabau berbatasan dengan Batak. Tidak banyak yang diketahui mengenai sejarah awal Minangkabau. Kebanyakan catatan sejarah awal hanya berupa legenda, sehingga diragukan keakuratannya. Menurut Marsden, sumber-sumber sejarah yang tertulis boleh dikatakan tidak ada. Hal ini bersesuaian pula dengan pandangan Dobin yang menarik sejarah Minangkabau hingga ke zaman Aditya Warman, Raja Kerajaan Melayu di kawasan tersebut. Masih menurut Dobin, setelah Aditya Warman kurang lebih abad ke-14 wafat, tidak ada lagi pemimpin handal yang sepadan dengan sosok tersebut, sehingga keluarga raja perannya makin terdesak ke belakang oleh tokoh-tokoh yang lebih kuat. Sepeninggal Aditya Warman ini, Minangkabau memasuki zaman sejarah lisannya, yang berarti tidak ada lagi sumber tertulis atau dengan kata lain hanya didasari oleh cerita rakyat saja. Menurut legenda, sejarah Minangkabau diawali oleh dua orang bernama Perpatih Nan Sabatang dan Datuk Ketamanggungan. Marsden menjelaskan bahwa mereka berdua merupakan salah seorang di antara 40 orang yang selamat dalam perahu Nabi Nuh. Konon, mereka mendarat di Palembang atau pulau kecil di dekatnya yang bernama Langkapura. Selanjutnya, mereka bertolak ke Bukit Siguntang-Guntang, lalu memutuskan tinggal di Priangan yang terletak dekat Gunung Berapi. Priangan memang dianggap sebagai ibu kota Minangkabau pada zaman purba. Dobin memberikan keterangan bahwa kedua orang tokoh ini merupakan petugas hukum. Mereka bertengkar dan menetapkan dua sistem hukum adat yang berbeda bagi Minangkabau. Setiap desa yang ada di kawasan Minangkabau selanjutnya diwajibkan mengikuti salah satu di antara kedua hukum tersebut. Dobin menghubungkan legenda ini dengan prasasti Aditya Warman berangkat tahun 1347 dan menganggap bahwa kedua sumber itu konsisten satu sama lain. Adapun prasasti tersebut menyebutkan mengenai seorang patih atau menteri utama, yang begitu besar peranannya dalam menguasai kawasan tanah datar. Patih ini dikatakan telah memperoleh kekayaan dan emas. Hal ini membuktikan bahwa salah satu sumber daya utama kerajaan berasal dari penambangan emas. Selain itu, prasasti juga menyebutkan mengenai seorang tumenggung dan seorang panglima pasukan yang bergelar Mahasenapati Pamanan. Patih dan tumenggung ini masing-masing dikaitkan Dobin dengan Perpatih Nan Sabatang serta Datuk Ketamanggungan. Ia menyimpulkan bahwa sepeninggal Aditya Warman, terjadi perselisihan antara para pejabat tinggi negara. Masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri-sendiri.
Kaum Perpatih merupakan pengikut Patih, sedangkan kaum Ketamanggungan memihak pada Tumenggung. Pengikut Tumenggung berada di pihak yang sama dengan keluarga raja yang berasal dari luar Sumatera. Dalam hal ini adalah keturunan Aditya Warman yang pernah hidup di Istana Majapahit. Sebaliknya, kaum Perpatih mengidentikan diri mereka dengan Minangkabau asli sebelum masuknya pengaruh Jawa, yakni dengan tradisi matrilineal serta unsur-unsur budaya India dalam peradaban mereka. Terjadilah perselisihan atau gesekan antara kedua kaum ini. Setelah persoalan di antara mereka dapat diselesaikan, ditetapkanlah dua sistem hukum adat bagi Minangkabau. Desa-desa yang tergabung dalam 5 kaum mengikuti aturan Perpatih, juga dikenal sebagai tradisi Bodhicaniago. Sementara itu, kawasan Sungai Tarap menjadi pusat bagi tradisi saingannya yang disebut Koto Piliang. Kedua pusat tradisi ini saling bersaing satu sama lain dan para pemukanya mengangkat diri sebagai bendahara. Dengan demikian, bendahara putih berkuasa di kawasan Sungai Tarap, sedangkan bendahara kuning di Koto Piliang. Hingga abad ke-19 para bendahara itu masih dianggap orang-orang penting setelah raja di daerahnya. Pada masa itu, 5 kaum yang mengikuti tradisi Bodhicaniago menguasai pertambangan emas di Bukit Gombak, Suruaso, sedangkan saingannya lebih memusatkan diri pada perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perpindahan antar warga desa yang menganut masing-masing tradisi. Akibatnya percampuran antara kedua budaya itu tak terelakkan lagi. Muncul desa-desa yang menganut tradisi campuran. Meskipun demikian, desa yang menganut Koto Piliang lebih banyak berada di kawasan tanah datar. Sementara itu, saingannya lebih dominan di daerah Agam. Desa-desa campuran banyak berada di kawasan 50 kota. Kekuasaan para bendahara itu tentu saja makin menenggelamkan peranan raja. Kesultanan Malaka bangkit di abad ke-15 dan menjadi pemegang hegemoni di perairan Selat Malaka. Minangkabau dengan segera menjadi mitra dagang Malaka yang penting, terutama berkat pertambangan emasnya. Daerah Buo dan Sumpur Kudus merupakan penghasil emas utama Minangkabau. Setelah pecahnya perang saudara antara pengikut Patih dan Tumenggung, tampaknya keluarga raja pindah mendiami kawasan-kawasan ini. Mereka menetap di berbagai tempat di lembah-lembah Sinamar dan Sumpur, termasuk Buo di tepi Sinamar, Sumpur Kudus di tepi Sumpur, dan Pagaruyung dekat Kumanis. Saat menetap di Pagaruyung, keluarga raja banyak berhubungan dengan kaum pedagang dan penyiar agama Islam. Oleh karena itu, secara bertahap semenjak abad ke-16, mereka mulai menganut agama Islam. Pada perkembangan selanjutnya, kekuasaan raja dibagi 3 di antara kaum kerabatnya. Dengan demikian, mulai saat itu terdapat 3 orang raja di Minangkabau, yakni Raja Ibadat yang paling dekat dengan perdagangan berkedudukan di Sumpur Kudus, Raja Alam di Pagaruyung dan Raja Adat di Buo. Kendati demikian, Raja Alam tampaknya dianggap sebagai yang tertinggi di antara mereka, walaupun kekuasaan seluruh raja itu hanya simbolis saja, karena yang memegang kekuasaan secara nyata adalah para bendahara. Ketika Portugis merebut Malaka pada tahun 1511, perdagangan emas Minangkabau masih terus berlanjut di bawah pengawasan bendahara Sungai Tarap. Minangkabau tetap menjadi pelabuhan yang penting. Sesudah kejatuhan Malaka, Kesultanan Aceh mulai menanjak pamornya. Para Sultan Aceh kini berkeinginan menguasai perdagangan emas Minangkabau. Aceh merebut Pariaman, salah satu pelabuhan emas Minangkabau, dan menempatkan salah seorang putra sultannya sebagai panglima di sana pada sekitar tahun 1575. Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan peraturan bahwa orang asing dilarang mendekati pelabuhan tersebut. Ia juga menerapkan bea cukai 15% bagi setiap emas yang diekspor dan menetapkan harga bagi sisanya. Kejayaan Aceh juga tidak berlangsung selamanya. Ketika kesultanan itu telah surut kekuasaannya sepeninggal Sultan Iskandar Muda,
Minangkabau menjumpai mitra dagang baru yang kelak memainkan peran penting dalam percaturan politik Minangkabau, yakni Belanda. Di tahun 1668, Belanda yang dipimpin oleh Cornelis van der Linde menjalin hubungan dagang dengan Raja Alam Minangkabau, Sultan Ahmad Syah tahun 1650 sampai tahun 1680. Perjanjian yang dijalin antara kedua belah pihak tersebut memperkuat monopoli VOC atas perniagaan lada di pesisir barat Sumatera, mulai dari Barus hingga Indrapura. Sebuah laporan Belanda dari tahun 1667 memberikan keterangan yang dilebih-lebihkan mengenai Sultan Ahmad Syah. Menurut dokumen tersebut Paduka Seieri Sultan Agametja, maksudnya Ahmad Syah, yakni De Koning van de Manikabo atau Raja Minangkabau memiliki sungai-sungai dari emas dan tambang emas yang ribuan jumlahnya. Pada tahun 1674, Raja Alam meninggal dunia dan ada 2 orang yang menuntut tahtanya. Keluarga kerajaan berupaya menyelesaikan perselisihan ini dengan memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana masing-masing tetap dapat memperoleh keuntungan yang berasal dari perdagangan. Salah seorang penuntut tahta akan diberikan daerah tanah datar, di mana hal ini sesungguhnya dapat menggeser peranan bendahara Sungai Tarap. Penguasa baru ini berkesempatan mengambil alih hubungan dagang yang telah dijalin bendahara dengan Belanda. Penuntut tahta yang satunya lagi akan mewarisi kawasan sebelah timur. Nama ibu kota kawasan Timur Lama, Pagaruyung, dipergunakan menamai suatu daerah di Suruwaso yang dahulunya bernama Tiga Balai. Marsden memberikan keterangan sebagai berikut berhubungan dengan perpecahan itu. Setelah Sultan Alif meninggal pada tahun 1680, timbullah kerusuhan. Kerusuhan terjadi karena Sultan tidak mempunyai pewaris tahta. Akibatnya, Kerajaan Minangkabau terbagi 3 wilayah. Para pemimpin berkedudukan di Suruwasa, Pagaruyung, dan Sungai Terap. Tidak diperoleh keterangan apakah ketiga sultan itu terus merebut kekuasaan atau memerintah secara triumvirat. Tampaknya yang disebut sebagai Raja Alam adalah Sultan Alif, namun angka tahun wafatnya berbeda. Marsden mencantumkan 1680 sebagai tahun wafatnya Sultan Alif, sedangkan Dobin 1674. Suruwasa pada kutipan di atas tentu saja adalah Suruwaso, meskipun demikian daftar Raja-Raja Alam Minangkabau yang terdapat dalam karya M. Rashid Manggis menyebutkan bahwa Sultan Alif memerintah antara tahun 1560 sampai tahun 1580. Tetapi pada halaman sebelumnya, ia juga mencantumkan bahwa Sultan Alif mangkat di tahun 1680. Tampaknya tahun 1580 lebih masuk akal, karena Sultan Alif menurut Tambo Pagaruyuang memerintah sebelum Sultan Ahmad Syah. Menurut keterangan M. Rashid Manggis, setelah Sultan Alif mangkat, Raja Adat dan Raja Ibadah sama-sama ingin naik tahta menjadi Raja Alam. Putra mahkota saat itu masih kecil sehingga belum dapat dinobatkan menjadi sultan. Oleh karenanya, para pemuka kerajaan sepakat bahwa kerajaan Minangkabau akan dibagi 3 dan diperintah masing-masing oleh Bandaharo di Sungai Tarap, Indomo di Suruwaso, dan Tuan Kali di Padang Gantiang. Setelah ketiga penguasa di atas meninggal, yang menjadi Raja Alam di Minangkabau adalah Sultan Pamandangan tahun 1600 sampai tahun 1650. Barulah setelah itu berkuasa Sultan Ahmad Syah tahun 1650 sampai tahun 1680, Sultan Muning Syah pertama tahun 1680 sampai tahun 1720, Sultan Muning Syah kedua tahun 1720 sampai tahun 1770, Sultan Muning Syah ketiga tahun 1770 sampai tahun 1819, dan Sultan Alam Bagagar Syah tahun 1819 sampai tahun 1833. Menjelang akhir abad ke-17, beberapa keluarga raja di kawasan sebelah timur mulai pindah ke barat.
Hal ini mungkin dipicu oleh melemahnya perdagangan di sana akibat kemunduran Kesultanan Johor selaku mitra dagang bagi kawasan tersebut. Namun, kawasan timur Minangkabau ini tidak ditinggalkan sama sekali, karena masih ada penguasanya yang bergelar Raja Dibuo. Di kerajaan sebelah barat yang berpusatkan Pagaruyung, 3 serangkai penguasa ditetapkan kembali. Raja Pagaruyung diangkat sebagai Raja Alam. Gelar Raja Ibadat diserahkan pada penguasa Suruaso, sedangkan permaisuri kedua raja itu secara bergantian memangku jabatan Raja Adat. Reorganisasi kembali kerajaan Minangkabau ini bertahan hingga meletusnya Perang Padri. Bersamaan dengan itu, Yang Dipatuan Sultan Sembah yang pertama diangkat sebagai Raja Ibadat. Sedangkan Yang Dipatuan Basusu Tigo diangkat sebagai Raja Adat. 50 tahun setelah berpindahnya keluarga raja ke kawasan tersebut, mereka mengalami masa kejayaannya karena majunya pertambangan dan perdagangan emas. Kendati Belanda memonopoli perdagangan emas, tetap saja ada kemungkinan emas tersebut lolos ke pihak lain. Masa kemakmuran ini akhirnya harus berakhir juga dengan menipisnya cadangan emas di tanah datar. Catatan nilai ekspor emas semakin menunjukkan penurunan pada periode ini. Kenyataan tersebut merupakan musibah ekonomi bagi keluarga raja. Sebenarnya, kerajaan tidak pernah terlibat langsung dalam pertambangan dan pendulangan emas, tetapi mereka yang menyediakan sarana transportasinya ke pantai dan juga jaminan keamanan bagi para pedagang emas. Selain itu, menurut laporan Tome Pires, penjelajah Portugis di abad ke-16, para raja Minangkabau diperkenankan mengambil emas dari tiap tambang itu dan memperoleh pembagian hasil. Dengan demikian, habisnya cadangan emas pasti melemahkan kerajaan Minangkabau. Gerakan Padri. Sejarah kebangkitan kaum Padri tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Islam di Arab Saudi. Pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19 timbul gerakan pemurnian Islam yang dicanangkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab tahun 1703 sampai tahun 1792 dari Najd Arab Timur. Ia terkejut melihat kehidupan yang dianggapnya zalim dan tak beriman di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Pandangannya ternyata sesuai dengan pandangan pemimpin kebangkitan Islam sebelumnya, Ahmad Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai tahun 1328, yang mendesak umat Islam agar kembali pada Quran dan tata cara hidup Nabi Muhammad. Baik Abdul Wahab dan Ibnu Taimiyah merupakan penganut mazhab Hanbali, yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap setiap ayat Quran dan hadis. Berbeda dengan Ibnu Taimiyah, Abdul Wahab berhasil membawa dimensi politis dalam gerakannya, yang kelak disebut Gerakan Wahabi. Ia merangkul salah seorang anggota keluarga terkemuka di Najd bernama Muhammad Ibnu Saud untuk bersama-sama membersihkan negeri Arab dari apa yang dianggapnya sebagai kemurtadan, bahkan dengan jalan kekerasan sekalipun. Mereka memaklumkan jihad atau perang suci selama 60 tahun demi menegakkan syariat pada setiap sendi kehidupan. Ajaran mereka semata-mata didasari oleh Quran dan hadis sebagai satu-satunya pedoman dalam berkehidupan serta menolak praktik apapun yang dikembangkan kemudian. Bagi mereka segenap inovasi belakangan dalam Islam dianggap bid'ah. Kaum Wahabi berhasil menduduki Mekah pada tahun 1803 dan seluruh Hijaz pada tahun 1804. Setelah menguasai kedua kota suci umat Muslim, kaum Wahabi bahkan merusak makam-makam keramat para ulama di zaman dahulu, karena menganggap penghormatan terhadap makam bertentangan dengan syariat Islam. Mereka memberlakukan syariat Islam dengan sangat ketat sebagaimana yang dinyatakan oleh Dobin berikut ini. Mereka tidak saja menghancurkan kota-kota dan merampok sebagian hak mereka, mereka juga membantai penduduk di beberapa tempat di sepanjang jalan ke Mekah. Di Mekah sendiri mereka memberlakukan secara ketat keharusan bersembahyang, melarang menghisap tembakau, pemakaian pakaian sutra, dan penggunaan tasbih. Apabila waktu sembahyang tiba,
Tentara Wahabi berkeliling kota dengan membawa alat pemukul besar dan menggiring penduduk secara paksa ke masjid-masjid. Daerah pengaruh mereka semakin meluas sebelum akhirnya harus berhadapan dengan bala tentara Turki Ottoman dan didesak mundur lagi ke Nejet. Sebelumnya, agama Islam sudah lama masuk ke Minangkabau, terutama melalui daerah pantai barat yang kemudian merembes secara bertahap ke daerah pedalaman. Para raja dan bangsawan pada akhirnya juga menganut agama Islam. Secara umum Sufisme banyak dianut oleh penduduk Minangkabau saat itu, di mana berkembang 3 tarekat utama, yakni Naksabandiyah, Syatariah, dan Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah hanya sedikit saja diketahui dan tampaknya banyak dianut di daerah pesisir dan Agam. Sementara itu, tarekat Naksabandiyah umum terdapat di 50 kota dan tanah datar. Diperkirakan pada abad ke-17 tarekat tersebut masuk ke Minangkabau oleh seorang guru dari Pasai. Tarekat Satariah diperkenalkan di Sumatera oleh seorang ulama bernama Abdurrauf dari Singkel tahun 1615 sampai tahun 1693. Salah seorang siswa Abdurrauf asal Minangkabau yang bernama Burhanuddin membawa ajaran tersebut ke Ulakan pada akhir abad ke-17 dan selanjutnya tersebar ke berbagai kawasan Minangkabau. Kendati Islam telah tersebar di Minangkabau, namun pada praktiknya penduduk tetap mempertahankan beberapa kebiasaan pra-Islam, yang belakangan diberi corak atau warna Islam. Selain itu, tradisi-tradisi seperti menyabung ayam, minum minuman keras, dan madat yang bertentangan dengan syariat Islam masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Kondisi saat itu juga kacau dengan maraknya perampokan. Hukum tidak lagi ditegakkan karena melemahnya kondisi kerajaan saat itu, yakni setelah menipisnya cadangan emas sebagaimana yang telah dihuraikan di atas. Pada tahun 1803, 3 orang haji kembali ke kampung halamannya di Minangkabau dan mereka terilhami oleh gerakan Wahabi yang sedang marak di Arab saat itu. Mereka tergerak menerapkan pula pembaharuan seperti itu di kampung halamannya. Inilah yang menjadi cikal bakal gerakan Padri di Minangkabau. Salah seorang di antara ketiga haji itu bernama Haji Miskin. Ia berasal dari desa Batu Tebal, di dataran Agam, dekat Kota Tua. Namun selanjutnya menetap di desa pegunungan bernama Pandai Sikat. Di sana Haji Miskin mengerahkan segenap kemampuan berkhotbahnya dalam memperbaiki kondisi masyarakat, tetapi hal ini tidak membuahkan hasil. Akhirnya, Haji Miskin membakar gelanggang tempat mengadu ayam di desa tersebut dan melarikan diri. Haji Miskin lalu meminta dukungan seorang ulama Satariah terkemuka di kawasan Agam bernama Tuanku Mensiangan, yang pada akhirnya berhasil diyakinkan untuk menerima pandangan Wahabi. Kalau semuanya gagal, kekerasan harus dipakai untuk mengubah negara menjadi Islam dan setiap desa harus menjadi masyarakat Islam yang murni. Tuanku Mensiangan bersedia melindungi Haji Miskin dan dari sana lambat laun ia memperoleh banyak pengikut. Kendati demikian, hal ini memecah desa menjadi 2 kubu, yakni yang mempertahankan tradisi serta adat kebiasaan lama di satu pihak dan pengikut Haji Miskin, sehingga menimbulkan bentrokan antara keduanya. Pengikut Haji Miskin berhasil dikalahkan, sehingga ia harus mencari pelindung baru. Sementara itu, berkat karismanya, Tuanku Mensiangan dibiarkan tetap aman di desa itu, namun didesak agar tidak mencampuri masalah kehidupan masyarakat lagi. Haji Miskin memperoleh pelindung baru bernama Tuanku Nan Rinceh di daerah pegunungan Bukit Kamang. Ia adalah seorang guru agama terkemuka mantan murid Tuanku Nan Tua, yang juga tersohor di Minangkabau. Ia semenjak lama ingin mengubah kondisi masyarakatnya. Dibentuknya suatu dewan, di mana para pedagang yang dirampok dapat menuntut kembali haknya. Berkat bantuan gurunya, ia dapat memperoleh dukungan berupa persenjataan dari sejumlah pengikutnya. Desa-desa yang menjadi markas perampok diserangnya. Bergabungnya Haji Miskin pada sekitar tahun 1805 menjadikan gerakannya semakin militan.
Mereka lalu memutuskan tidak hanya menyerang desa-desa sarang perampok, melainkan juga desa-desa yang pasarnya dikotori oleh gelanggang adu jago dan tempat pengisapan candu. Salah satu sasaran mereka adalah desa Bukit Betabuah yang telah menjadi makmur karena tanaman perdagangannya. Warga desa mengumpulkan banyak uang guna membangun gelanggang adu jagonya sendiri. Para pengikut Padri membujuk warga agar menutup gelanggang itu, namun mereka mendapatkan perlawanan dan pecahlah pertempuran antara kedua pihak. Kaum Padri melarikan diri, tetapi terus mengadakan serangan sporadis hingga gelanggang itu berhasil dihancurkan sepenuhnya 4 bulan kemudian. Setelah penghancuran gelanggang tersebut, arena adu jago lainnya dibangun di desa Banuhampu yang tak jauh dari sana. Kali ini, pembangunannya mendapat perlindungan seorang tokoh kuat bernama Tuanku di Padang Luar, sehingga kaum Padri tak dapat menghancurkannya. Kenyataan ini mengesalkan Tuanku Nan Rinceh, sehingga ia berketetapan mengandalkan jihad sebagai tujuan akhir perjuangannya, karena menganggap bahwa bujukan tanpa kekerasan gagal total. Tuanku Nan Rinceh telah membawa jihad hingga ke titiknya yang paling ekstrim. Bahkan ia tidak segan-segan membunuh kakak perempuan ibunya karena kedapatan mengkonsumsi tembakau. Ia lalu mengumumkan larangan menyelenggarakan adu jago, berjudi, minum minuman keras, dan mengisap candu. Para pengikutnya diharuskan mengenakan pakaian putih sebagai lambang kesucian dan memelihara janggut. Sementara itu, kaum wanitanya diwajibkan mengenakan cadar yang menutupi wajahnya. Secara bertahap beberapa desa menerima asas-asas Padri. Warganya lalu dikerahkan menyerang desa lainnya yang tidak sehaluan dengan mereka. Gerakan Padri juga menggunakan strategi adu domba antar desa saat itu, umpamanya dengan memanfaatkan perseteruan lama antara penganut tradisi Koto Piliang dan Bodi Caniago. Fakta memperlihatkan bahwa sebagian besar desa Padri merupakan penganut Bodi Caniago. Tuanku Nan Rinceh bersekutu dengan 7 murid Tuanku Nan Tua lainnya, yang masing-masing menjadi pemuka di kawasan Kandung, Sungai Piar, dan Banu. Karena keganasannya ke-8 orang itu dikenal sebagai Harimau yang 8. Tuanku Nan Tua lama-kelamaan tidak setuju dengan kekerasan yang terjadi antar desa itu. Untuk menyelesaikan perbedaan pandangan itu diadakanlah perundingan antara mereka dengan Tuanku Nan Tua. Selama pertemuan itu, Tuanku Nan Rinceh mengatakan bahwa semua kebiasaan yang tidak dihalalkan harus dihapus dan yang tak setuju dengannya harus dilenyapkan dari muka bumi. Sebaliknya, Tuanku Nan Tua yang memiliki wawasan lebih luas berpandangan bahwa agama hendaknya disebarkan dengan cara damai. Ia mengemukakan bahwa Nabi Muhammad sendiri merupakan pribadi yang cinta damai dan gemar mengampuni musuh-musuhnya. Dengan demikian, Tuanku Nan Tua tidak bersedia menempuh jalan kekerasan lagi. Malah dalam pertemuan tersebut, beberapa orang bersumpah setia mengikuti gurunya. Namun, tak berapa lama setelah itu, mereka kembali ke cara-cara lama. Karena tidak dicapai kata sepakat dengan Tuanku Nan Tua, mereka mencari guru agama lain yang pamornya setara dengannya. Pilihan jatuh pada Tuanku Mensiangan, yang merupakan keturunan penyebar aliran Syatariah pertama di Minangkabau. Ulama itu berhasil dibujuk mendukung gerakan Padri. Ke-8 pemimpin Padri itu lalu memberi gelar imam besar pada Tuanku Mensiangan, sebaliknya Tuanku Nan Tua diberi julukan yang merendahkannya sebagai rahib tua. Kaum Wahabi sendiri yang menjadi inspirasi bagi gerakan Padri, kendati merupakan penganut mazhab Hanbali, tetap menghormati seluruh mazhab dalam agama Islam. Oleh karena itu, pada mulanya kaum Padri tidak berniat mengganti mazhab Syafi'i yang umum di Minangkabau dengan Hanbali. Selain itu, kaum Wahabi juga tidak memusuhi Sufisme asalkan paham tersebut tidak membelokkan umatnya dari jalur hukum Islam. Meskipun demikian, para penganut Padri lalu menganggap tarekat Syatariah sebagai halangan dalam menyebarkan asas-asas mereka. Mereka membakar desa Paninjauan yang merupakan pusat Syatariah tertua di dataran tinggi Minangkabau,
padahal sebagian besar warganya adalah siswa-siswa yang tekun mempelajari agama. Perpecahan yang terjadi dengan mantan guru mereka, Tuanku Nantua, makin menjadi-jadi. Mereka lalu memaklumkan perang dengan Kota Tua, tempat kedudukan Tuanku Nantua dan desa-desa sekitarnya selama 6 tahun. Tindakan mereka terkadang sangat ganas. Mereka mencuri dan merampok milik penduduk dan menghina orang kaya. Mereka membunuh ulama dan semua orang cerdik. Mereka menangkap wanita-wanita yang telah menikah dan menikahkan mereka dengan laki-laki lain, sedangkan wanita lain yang ditangkap dijadikan gundik mereka. Meskipun demikian, mereka masih menyebut semua tindakan mereka sebagai tindakan untuk menyempurnakan agama. Mereka bahkan berupaya mempermalukan Tuanku Nantua dengan berpura-pura mengadakan gencatan senjata serta menantangnya berdebat melawan seorang cendekiawan Naqsyabandiyah dari Talawi. Upaya ini ternyata gagal karena cendekiawan tersebut menyatakan bahwa dalam seluruh hal-hal utama, ia sepakat sepenuhnya dengan Tuanku Nantua. Peperangan berkecamuk kembali dan Tuanku Nantua harus kehilangan putra-putrinya. Banyak desa di sekitarnya diratakan dengan tanah, tetapi Kota Tua sendiri dapat bertahan hingga 1821, yakni ketika Belanda turun ke arena perang saudara ini. Yang menarik, berbeda dengan kawasan lainnya, penerapan asas Padri di 50 kota tidak banyak diwarnai kekerasan. Penduduknya sepakat menerapkan ajaran Padri secara sukarela. Pengunjung asing yang melawat ke daerah tersebut mencatat bahwa infrastruktur di sana terpelihara dengan baik, termasuk jalan dan jembatan. Kemakmuran daerah itu tetap terjaga. Pasar-pasarnya juga aman dan tertib. Jarang terdengar pertengkaran di sana dan orang membayar barang sesuai harga yang diminta tanpa menawarnya lagi. Gerakan Padri di tanah datar juga diwarnai kekerasan. Tokoh yang mempunyai peranan penting di sini adalah Tuanku Lintau. Ia adalah penduduk asli Lintau di Lembah Sinamar. Ia terkesan dengan gerakan yang dipimpin oleh Tuanku Nan Rinceh di Agam dan terdorong mempelopori pembaharuan di daerahnya sendiri. Sebagai langkah awal, ia mendekati keluarga kerajaan guna menyadarkan mereka akan cara hidup yang tak sesuai dengan ajaran agama. Raja Alam yang saat itu dijabat oleh Sultan Muning Syah III ternyata setuju dengan ajaran Tuanku Lintau. Dengan dukungan Raja Alam, Tuanku Lintau menyerukan pembaharuan di desa-desa tanah datar. Kendati demikian, ia mendapatkan perlawanan dari warga di sana, sehingga kekacauan pecah di mana-mana. Tuanku Nan Rinceh menganggap hal ini sebagai kelemahan kerajaan yang dianggapnya tidak serius menerapkan asas Padri. Ia lantas bertekad meruntuhkan kerajaan terlebih dahulu. Sebagai langkah awal diserangnya desa-desa yang loyal terhadap kerajaan, seperti Tanjung Berulak di sebelah timur Suruaso. Raja Alam berusaha merebut kembali desa-desa itu, sehingga pecah pertempuran antara pengikut Tuanku Lintau dengan kerajaan. Meskipun demikian, kaum Padri dapat mengalahkan pasukan kerajaan. Tuanku Lintau kemudian menggunakan siasat dengan mengundang Raja Alam beserta pejabat penting kerajaan lainnya berunding di Kota Tengah. Tidak berapa lama setelah perundingan dimulai, Tuanku Lintau tiba-tiba berseru pada Raja Alam beserta pejabat yang menyertainya dan menuduh mereka sebagai kafir. Ia lalu memerintahkan pengikutnya agar membantai mereka. Banyak yang tewas dalam serangan mendadak tersebut, termasuk 2 putra Raja Alam. Tetapi raja beserta cucunya berhasil meluputkan dirinya dan melarikan diri ke Lubuk Jambi di Indragiri. Tuanku Lintau berniat mengukuhkan dirinya sebagai Raja Alam dan Raja Ibadat yang baru. Ia menikahi putri Raja Ibadat terakhir yang mangkat pada tahun 1817. Selain itu, ia membakar istana Pagaruyung dan bangunan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan. Saat Raffles mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, ia mendapati bahwa istana tersebut telah dibakar sebanyak 3 kali. Tuanku Lintau kemudian meluaskan gerakannya hingga ke seluruh tanah datar.
Sebagian penduduk desa yang mereka serang dijadikan budak mereka sendiri atau dijual. Turun tangannya bangsa Barat dan berakhirnya Perang Padri. Pada abad ke-19 kekuasaan Belanda semakin meluas di Indonesia. Pihak Inggris, yang menganggap Belanda sebagai saingannya, merasa perlu mencari tempat berpijak demi mencegah Belanda menguasai seluruh kepulauan Nusantara. Raffles merasa bahwa Sumatera merupakan tempat yang ideal guna dijadikan daerah pengaruh Inggris. Kesempatan yang baik tiba saat keluarga Raja Pagaruyung yang lolos dari pembantaian menjumpainya. Inggris bersedia membantu mereka memulihkan kewibawaannya, asalkan diberi hak menguasai pantai barat Sumatera. Permintaan Inggris ini disepakati oleh keluarga Raja Alam dan dituangkan dalam sebuah perjanjian. Peristiwa ini merupakan awal campur tangan bangsa Barat dalam Perang Paderi. Raffles kemudian meninggalkan satu detasemen pasukan Inggris asal Bengali di Simawang guna melindungi penduduk desa dari serangan kaum Padri. Meskipun demikian, bantuan Inggris ini belum sempat terrealisasikan karena EIC mengembalikan Minangkabau pada Belanda di bulan Mei tahun 1819. Pasukan Inggris yang ditempatkan di Simawang turut ditarik. Dua orang kerabat Pagaruyung yang bergelar Tuanku Suruwaso kini melaporkan keganasan kaum Padri kepada Residen Belanda di Padang, yang kini dijabat oleh Dupuy. Residen berulang kali mendesak pemerintah pusat di Batavia agar menempatkan lagi pasukan di Simawang sebagai perisai pelindung bagi kota Padang. Ia berargumen apabila situasi di Minangkabau tetap dibiarkan tidak kondusif, perdagangan di Padang akan dilanda kelesuan. Awalnya pemerintah kolonial masih tenang-tenang saja hingga Dupuy memperjuangkan pandangannya ke Batavia. Hasilnya pemerintah kolonial menyetujui tindakan militer guna mengamankan kawasan tersebut. Dupuy mengadakan perjanjian pada tanggal 10 Februari tahun 1821 dengan para pemuka kerajaan Pagaruyung, yakni kemenakan Sultan Muning Syah III bernama Sultan Alam Bagagar Syah, kedua Tuanku Suruwaso, serta calon penghulu desa-desa utama antara Suruwaso dan Padang. Isinya pemerintah kolonial akan menempatkan pasukannya guna memulihkan wibawa kerajaan, tetapi sebagai imbalannya wilayah inti kerajaan Pagaruyung harus diserahkan pada Belanda. 100 orang pasukan pemerintah kolonial diterjunkan di Simawang dan bermulalah konflik antara Belanda dengan kaum Padri. Serangan pertama terhadap kaum Padri dilancarkan pada tanggal 28 April tahun 1821 terhadap desa Sulit Air, yang sangat mendukung gerakan tersebut. Tujuannya adalah menghalau kaum Padri sedikit demi sedikit ke arah pedalaman. Pasukan Belanda yang lebih besar jumlahnya berkekuatan 400 orang menyusul tiba pada bulan Februari tahun 1822. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial bersungguh-sungguh dalam upayanya menguasai Minangkabau. Pimpinan operasi militer pemadaman gerakan Padri diserahkan pada seorang perwira muda bernama Kolonel A.T. Raff. Angkatan perang Belanda ini masih didukung pula oleh orang-orang Minangkabau yang menentang Padri sebagai pasukan cadangan. Jumlah mereka berkisar antara 12.000 sampai 15.000 orang. Satu persatu desa-desa Padri berhasil direbut oleh Belanda. Tuanku Lintau mengumpulkan pengikutnya guna menghalau para penyerbu, tetapi mengalami kekalahan pada Maret tahun 1822. Ia kemudian bertahan di daerah pedalaman yang bergunung-gunung. Ruang gerak kaum Padri semakin sempit, karena banyak desa mereka terpaksa menyerah pada Belanda. Salah seorang lawan gigih Belanda adalah Tuanku Nan Rinceh, yang belum berhasil dikalahkan oleh pasukan pemerintah kolonial. Serangan yang dilancarkan terhadap markas Tuanku Nan Rinceh pada Agustus tahun 1822 berujung pada kegagalan, sehingga Belanda terpaksa mengundurkan diri ke tanah datar. Bala bantuan tiba dari Jawa awal tahun 1823. Raff merencanakan serangan besar-besaran merebut Lintau, namun gagal. Tahun berikutnya,
Raf meninggal di Padang dan hingga tahun 1830 Belanda belum berhasil memperoleh kemajuan berarti. Bersamaan dengan turun tangannya Belanda membendung gerakan Padri, Tuanku Nan Tua yang kerap diperangi oleh kaum Padri menjalin persekutuan dengan Belanda. Kedudukan Raf digantikan oleh Kolonel HJJL de Stuers. Berbeda dengan Raf yang menerapkan strategi konfrontasi, de Stuers lebih memilih jalan diplomatik. Oleh karena itu, ia mengupayakan perundingan dengan kaum Padri guna memantapkan daerah kekuasaan masing-masing. Menurut hematnya, Belanda telah menguasai sejumlah besar wilayah yang perlu dikonsolidasikan. Ternyata, kaum Padri juga berpendapat sama. Mereka merasa bahwa daerah kaum Padri sudah cukup luas dan sanggup menghidupi dirinya dengan melakukan kegiatan perdagangan ke arah timur. Dengan demikian, pembagian wilayah seperti yang dicanangkan de Stuers bukanlah masalah. Kaum Padri yang diwakili oleh Tuanku Nan Rinceh, Tuanku Lintau, Tuanku Nan Saleh dari Talawi, dan lain sebagainya menandatangani perjanjian pada tanggal 15 November tahun 1825. Saat berlangsungnya perundingan, kaum Padri meminta agar Belanda membantu menyebarkan keyakinan mereka di tanah datar. Kendati demikian, pihak Belanda menjawab bahwa penyebaran keyakinan hendaknya tak dilakukan dengan jalan kekerasan, tapi melalui pemberian teladan yang baik. Akhirnya wakil-wakil Padri hanya meminta agar Belanda secara bertahap melarang pengisapan candu, perjudian, serta penyabungan ayam. Belanda menyepakati hal ini walau tidak secara eksplisit dan mengakui wilayah kekuasaan kaum Padri. Sebaliknya, kaum Padri juga mengakui wilayah kekuasaan Belanda sebagaimana adanya saat itu. Dengan ditanda-tanganinya perjanjian tersebut, perselisihan antara Belanda dan Padri mereda. Kesempatan ini dipergunakan Belanda memusatkan perhatiannya memadamkan pemberontakan Diponegoro yang sedang berkecamuk di Jawa Tengah. Seiring dengan berlalunya waktu, kaum Padri secara bertahap mengendurkan aturannya. Salah satu faktor penyebabnya adalah lepasnya Mekah dari tangan kaum Wahabi. Beberapa aturan yang terlampau ketat telah ditinggalkan di sana. Perpecahan terjadi juga di antara kaum Padri, karena sesama desa yang menganut asas Padri dapat juga bertengkar satu sama lain. Meskipun demikian, tiadanya tindakan yang diambil oleh pemerintah kolonial pasca perjanjian di atas dianggap sebagai kelemahan oleh sebagian kaum Padri. Mereka menganggap bahwa sudah waktunya menghalau Belanda dari Minangkabau. Kaum Padri mulai berani melancarkan serangannya lagi pada 1830. Ketika itu, Laskar Padri dari Bukit Kamang berhasil memutuskan komunikasi antara benteng Belanda di Tanjung Alam dan Bukit Tinggi. Residen Belanda di Padang yang saat itu dijabat oleh Letnan Kolonel CPJ Elout merupakan pendukung strategi konfrontasi. Baginya kedudukan Belanda di Sumatera Barat tidak akan aman tanpa dilancarkannya serbuan besar-besaran ke daerah pedalaman yang dikuasai Padri. Argumen Elout ini disetujui pula oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Pertempuran sengit antara Belanda dan kaum Padri kini berkecamuk lagi, apalagi dengan berakhirnya Perang Diponegoro, pasukan Belanda dapat dikerahkan sepenuhnya menggempur mereka. Pada tahun 1832, Lintau direbut oleh Belanda dan satu persatu daerah Padri jatuh ke tangan pasukan kolonial. Seluruh kawasan 50 kota menyerah bulan Oktober tahun 1832. Daerah pedalaman kini boleh dikatakan berada di bawah kendali Belanda. Desa-desa yang telah lama menderita akibat penindasan kaum Padri melakukan aksi balas dendam. Mereka membakar dan merusak desa-desa pendukung Padri, sehingga keadaan semakin kacau. Tuanku Lintau terbunuh dekat Palalawan dan Tuanku Nan Rinceh meninggal tak lama kemudian. Hilangnya dua pemimpin utama mereka ini makin melemahkan kondisi kaum Padri. Tibalah kesempatan bagi Belanda mengatur administrasi pemerintahan daerah-daerah yang berhasil dikuasainya. Mereka membentuk dua karesiden Hufvafdiling Sumatera Barat,
yakni Padang dan Minangkabau. Hufafdiling Padang dibagi menjadi 4 kabupaten, yakni Padang, Pariaman, Pulau Cingkuk, dan Air Haji. Minangkabau terbagi atas 4 kabupaten, Tanah Datar di bawah, Agam, dan 50 kota. Sultan Alam Bagagar Syah diangkat sebagai Kepala Hufdiling atau Hufregen Minangkabau merangkap Regen Bupati Tanah Datar. Gajinya berkisar 300-400 gulden sebulan. Sultan Muning Syah III sendiri puas dengan pengangkatan kemenakannya sebagai bupati. Ia kemudian mengundurkan diri dan menerima uang pensiun dari pemerintah Belanda. Ketika ia meninggal pada Agustus tahun 1825 dalam usia 80 tahun, Belanda memutuskan menghapus kerajaan Minangkabau. Gelar yang dipertuan atau Raja Minangkabau tidak boleh dipakai lagi. Kekuasaan Sultan Alam Bagagar Syah mulai dibatasi oleh Belanda. Ia selalu diingatkan bahwa kedudukannya hanyalah sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial dan bukannya raja yang berdaulat atas negerinya. Sementara itu, Tuanku Samit, kemenakan Tuanku Nantua, yang mendukung Belanda, diangkat sebagai Bupati Agam. Ternyata keamanan belum sepenuhnya pulih. Kaum Padri di Bonjol yang dipimpin oleh Peto Syarif atau Tuanku Imam Bonjol masih mengangkat senjata terhadap Belanda. Pada bulan Maret tahun 1831 mereka melancarkan serangan besar-besaran ke Natal, tetapi dipukul mundur oleh pasukan pemerintah kolonial. Tuanku Nan Cerdik yang terdesak oleh gerak maju Belanda terpaksa mengundurkan diri dan bekerja sama dengan Tuanku Imam Bonjol. Pasukan gabungan keduanya berhasil menduduki Mengopo. Pada saat itu, kelompok Padri lainnya terus menyusahkan Belanda. Kemenangan datang silih berganti antara kedua belah pihak. Belanda mengirimkan bala bantuan dari Jawa pada tahun 1832. Di antara mereka terdapat pula legiun yang dipimpin oleh Sentot Ali Basyah Prawirodirjo, mantan Panglima Perang Diponegoro. Pada tanggal 22 Juli tahun 1833 mereka menyerang kubu pertahanan kaum Padri yang terletak di utara Tanjung Alam. Beberapa kawasan yang dikuasai Padri sanggup direbut oleh Belanda. Meskipun demikian, sisa-sisa pasukan Padri terus-menerus melakukan serangan sporadis terhadap pertahanan Belanda. Pasukan pemerintah kolonial mulai sanggup memusatkan kekuatannya menyerang Bonjol setelah akhir tahun 1834 dengan dikuasainya jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dan daerah pantai. Penaklukan Bonjol tidak berjalan mudah. Berulang kali pasukan kolonial disambut oleh serangan gigih Padri, seperti pada pertempuran di Semawang Gedang tanggal 21 April tahun 1835. Dalam rangka mempersempit ruang gerak kaum Padri di Bonjol, Belanda memblokade jalan-jalan penghubung ke daerah lain. Akibatnya pengikut Tuanku Imam Bonjol mulai menderita kesulitan. Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaannya berunding dengan Belanda pada tanggal 8 Februari tahun 1835. Dengan adanya pernyataan ini, sementara waktu gencatan senjata dapat dicapai. Tetapi, Belanda menuntut agar Tuanku Imam Bonjol segera menyerah. Sebagai jawabannya, Tuanku Imam Bonjol mengatakan bahwa ia baru mau menyerah apabila pasukan pemerintah kolonial ditarik dari Alahan Panjang. Tentu saja permintaan ini ditolak mentah-mentah oleh Belanda sehingga ketegangan mencuat kembali. Peperangan berkecamuk lagi tanggal 2 Juni tahun 1835 dan Belanda tak kunjung berhasil merebut benteng Bonjol. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol menyampaikan kesediaannya berunding dengan Belanda. Meskipun demikian, perundingan perdamaian itu tidak berarti bahwa Tuanku Imam Bonjol bersedia menyerah pada Belanda sebagaimana yang diharapkan. Akibatnya perundingan boleh dikatakan gagal. Pertarungan antara kedua belah pihak pecah lagi pada tanggal 12 Agustus tahun 1837.
Belanda mendatangkan bala bantuan dalam jumlah besar dan akhirnya berhasil menduduki benteng Bonjol pada bulan Oktober tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol tertangkap pada tanggal 25 Oktober tahun 1837 dan setelah itu diasingkan ke Cianjur. Ia kemudian dipindahkan ke Ambon dan Manado hingga wafat pada tanggal 6 November tahun 1864. Perlawanan sisa-sisa pasukan Padri di bawah pimpinan Tuanku Tambusai dan Tuanku Rao dapat dipatahkan pada akhir tahun 1837. Meskipun pertempuran kecil-kecilan masih berlangsung hingga 1841, tetapi pergolakan kaum Padri secara umum dapat dikatakan berakhir pada tahun 1838. Runtuhnya Kerajaan Minangkabau. Sebagaimana yang telah dihuraikan di atas, Sultan Alam Bagagar Syah diangkat sebagai Hufregen Minangkabau dan Regen Tanah Datar. Peristiwa ini sesungguhnya merupakan akhir Kerajaan Minangkabau, karena kedudukannya bukan sebagai raja lagi, melainkan boneka dan sekaligus pegawai pemerintah kolonial. Segenap penghasilannya diawasi dengan ketat oleh Belanda. Sultan Alam Bagagar Syah belakangan merasa terhina dengan kedudukan yang diberikan padanya oleh pemerintah kolonial. Demi membalas sakit hatinya pada Belanda, ia berniat melancarkan pemberontakan. Hal ini didukung pula oleh sebagian kaum bangsawan dan penghulu yang merasa tertipu oleh Belanda. Mereka meyakinkan Bagagar Syah bahwa dengan terusirnya Belanda, Kerajaan Minangkabau dapat dibangun kembali dan diperluas seperti sedia kala. Dalam rangka mewujudkan rencananya, Sultan Alam Bagagar Syah mengirim surat rahasia pada wakil pemerintah Inggris di Singapura semenjak 1832 dan meminta bantuan mereka dalam melawan Belanda. Dijalinnya pula hubungan dengan kaum Padri di Agam Utara yang berada di bawah pimpinan Tuanku Nanggapau. Dengan demikian, kini kawan menjadi lawan dan lawan menjadi kawan. Sultan Bagagar Syah secara diam-diam menjalin relasi pula dengan Sentot Alibasyah Prawirodirjo, mantan Panglima Perang Diponegoro, yang kemudian memihak Belanda dan diterjunkan memadamkan Perang Padri. Tampaknya Sentot kurang puas dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial. Surat-surat edaran atas nama Sultan Alam Bagagar Syah dikirimkan kepada tokoh-tokoh penting Minangkabau guna menggalang dukungan. Ia menghimbau mereka agar bersiap-siap menghadapi suatu hari di mana seluruh Minangkabau akan bangkit melawan penjajah. Malangnya, salah satu surat ini jatuh ke tangan Belanda dan Sultan Alam Bagagar Syah ditangkap karenanya. Ia diasingkan ke Batavia, tetapi dibebaskan tak lama kemudian. Kendati demikian, Belanda yang khawatir terhadap pengaruhnya tidak mengizinkan Bagagar Syah kembali ke kampung halamannya hingga beliau mangkat pada 1849 di Batavia. Seharusnya sehari atau 2 hari sebelum tertangkap, Bagagar Syah hendak menghadiri pertemuan besar di Sumpur, Danau Singkarak, guna mematangkan rencana pemberontakan. Setelah tertangkapnya Sultan Alam Bagagar Syah, rencana perlawanan menjadi berantakan. Menariknya, Sentot sendiri sebenarnya berambisi menjadi raja atas Minangkabau. Sebelumnya Belanda berniat memberikan Sentot sebuah kerajaan kecil di sana, tetapi kebijaksanaan ini mengecewakannya. Sentot kemudian menjalin persekutuan dengan kaum Padri di Agam Utara dan Lintau pada tahun 1833. Mereka sepakat menyatukan kekuatannya melawan Belanda. Pada mulanya, Belanda belum mencium pengkhianatan Sentot ini dan menganggapnya masih setia pada mereka. Dalam rangka memperkuat posisinya, Sentot mengundang para penghulu di tanah datar pada tanggal 22 Februari tahun 1833 dan mengajak mereka bersantap bersama. Di tengah-tengah perjamuan tersebut, Sentot meminta mereka bersumpah setia dan mengakui dirinya sebagai raja mereka dengan gelar Raja Jawa, Sultan Alam. Saat berada di Pagaruyung, Sentot berbicara terang-terangan bahwa ia berniat mengusir Belanda dari dataran tinggi Minangkabau apabila menolak mengakui gelarnya itu.
Belanda yang belakangan mengetahui pemberontakan Sentot, memancingnya turun ke Padang. Dengan cerdik Belanda menyatakan bahwa Sentot diperintahkan pergi ke Jawa guna merekrut lebih banyak pasukan lagi bagi dirinya. Sentot merasa senang mendengarnya dan termakan oleh siasat Belanda itu. Pikirnya, semakin banyak pasukan tentu semakin baik. Begitu memasuki perangkap, Sentot segera dinaikkan ke kapal dan dikirim ke Batavia. Sesampainya di Batavia, barulah Sentot mengetahui tuduhan-tuduhan atas dirinya. Ia berjuang keras membersihkan namanya, tetapi Belanda telanjur mencurigainya. Kendati demikian, Belanda mengirim Sentot kembali ke Sumatera dengan tambahan 200 pasukan baru. Tanpa diduga sebelumnya, Sentot yang merasa kesal menurunkan dirinya beserta 100 pasukannya di Bengkulu dan berdiam di sana hingga akhir hayatnya pada tahun 1854, tentu saja di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial Belanda. Yang di Patuan Sembahyang II, pengganti yang di Patuan Sembahyang I, mengundurkan diri ke Lumbuk Jambi dan belakangan pindah ke Muaro Lambu. Tuanku Larasnan 13 Lareh, penguasa Batu Sangkar mengajukan permintaan pada Belanda agar yang di Patuan Sembahyang II diangkat sebagai Raja Alam. Pemerintah kolonial menyetujui hal ini. Oleh karenanya, beliau lantas bertolak ke Pagaruyung atau Buo. Meskipun demikian, kontrolir Belanda yang ada di Sijunjuang mencegahnya melanjutkan perjalanan dan mengatakan bahwa izin belum diberikan sebelum beliau menghadap wakil pemerintah Belanda di Padang. Yang di Patuan Sembahyang kemudian menuju Buo, tetapi pejabat pemerintah kolonial di sana memberikan pula jawaban senada. Oleh karena sikap pemerintah Belanda ini, beliau akhirnya pulang ke Muaro Lambu hingga wafatnya. Tuanku Larasnan 13 Lareh kembali meminta pada pemerintah kolonial agar Tuan Gadih Reno Sumpu didudukkan di Pagaruyung sebagai bupati. Dengan demikian, kedudukannya tidak sebagai sultan. Tuan Gadih Reno Sumpu sendiri adalah anak Raja Ibadat, sementara ibunya merupakan Raja Adat. Pada tahun 1904, ia menerima bingkisan kehormatan dari Raja Gunung Sahilan yang mengukuhkan tali kekerabatan antara kedua kerajaan. Beliau wafat pada 1912 dalam usia 96 tahun. Menurut sumber lainnya, setelah Sultan Alam Bagagar Syah diasingkan oleh Belanda, perlawanan dilanjutkan oleh adik sepupunya, Sultan Abdul Jalil yang di Pertuan Sembahyang tahun 1833 sampai tahun 1899. Beliau memangku jabatan sebagai daulat yang di Pertuan Alam Pagaruyung, Raja Adat Buo, dan Raja Ibadat Sumpur Kudus secara bersamaan. Belanda mengajak beliau berunding dan menawarinya tunjangan bulanan sebesar 4.000 hingga 5.000 gulden. Kendati demikian, beliau menolaknya dan meneruskan perlawanan gerilya dengan berpindah-pindah pangkalan yakni dari Buo, Sumpur Kudus, Ampalu, Pangkalan Koto Baru, Tanjung Gadang, hingga Muara Lembu Singingi, tempat beliau mangkat pada tahun 1899. Sultan Abdul Jalil digantikan oleh anak perempuannya yang di Pertuan Gadih Putih Reno Sumpu tahun 1899 sampai tahun 1912. Pemerintah kolonial mengangkatnya sebagai daulat yang di Pertuan di Pagaruyung, tetapi hanya menangani masalah adat saja dan tak punya kekuasaan pemerintahan. Beliau dibangunkan istana baru di Tapak Silinduang Bulan, yang sebelumnya sempat dibakar oleh kaum Padri pada tahun 1808. Para pewaris Raja Alam Pagaruyung berikutnya yang merupakan keturunan yang di Pertuan Gadih Putih Reno Sumpu secara berturut-turut adalah Daulat yang di Pertuan Gadih Hitam Putih Reno Aminah tahun 1912 sampai tahun 1926. Daulat yang di Pertuan Sultan Ibrahim Tuanku Ketek tahun 1926 sampai tahun 1944, Daulat yang di Pertuan Gadih Hitam Putih Reno Aminah tahun 1944 sampai tahun 1962,
Daulat yang dipertuan Sultan Utsman Tuanku Tuoder tahun 1962 sampai tahun 1991. Daulat yang dipertuan Sultan Ismail Tuanku Mudo tahun 1991 sampai tahun 2002, dan daulat yang dipertuan Sultan Muhammad Taufik SH Tuanku Muda Mahkota Alam tahun 2002 hingga sekarang. Keadaan Raja Minangkabau di abad ke-19. Bagaimana kondisi kehidupan Raja Minangkabau dapat diketahui dari laporan Nahwis van Berks, seorang doktor ilmu hukum yang pernah mengunjungi Sumatera Barat. Laporan itu menjelaskan bahwa penghormatan pada Raja Minangkabau menjelang berakhirnya Perang Padri sungguh merosot drastis. Padahal pada zaman dahulu ia sangat dihormati orang. Nahwis melaporkan bahwa rasa hormat yang diberikan terhadap Raja Minangkabau lebih kecil ketimbang orang-orang Jawa menghormati wedana mereka. Bahkan orang Jawa masih lebih segan atau takut pada kepala desa mereka dibandingkan orang Minangkabau terhadap raja mereka. Penghasilan raja hanya 100 gulden per bulannya dan itu tak cukup untuk hidup mewah. Tanahnya hanya yang diperoleh dari pernikahan. Van Berks pernah berkunjung ke tempat kediaman Raja Minangkabau bersama asisten residen dan terkejut karena melihat rakyat berlalu lalang sangat dekat sekali dengan raja mereka tanpa memperlihatkan rasa hormat mereka sama sekali. Kekuasaannya nampak kontras dengan raja-raja Jawa yang memiliki banyak pengiring pembawa barang-barang perlengkapannya. Sebaliknya, Raja Minangkabau hanya memiliki satu pengiring saja yang membawa payung China berwarna coklat, suatu benda yang di Jawa dapat dipergunakan oleh semua orang. Perlengkapan lainnya hanya sebuah kantong berisi tembakau, tempat sirih, dan pipa penghisap candu yang disusun secara sembarangan. Ketika mengunjungi sebuah kota di tepi danau bersama asisten residen dan raja, warga di sana bersikap acuh tak acuh saja seolah-olah mereka tak mengenali rajanya. Mendapatkan makanan sangat sulit di tempat itu. Istana Raja Minangkabau di Pagaruyung disebutnya tidak lebih dari gudang kayu yang jelek. Jatuhnya wibawa Raja Minangkabau ini erat hubungannya dengan Perang Padri, di mana kaum Padri beberapa kali membakar istananya di Pagaruyung. Selain itu, masyarakat Minangkabau memang memiliki jiwa demokratis, sehingga tak begitu takut atau segan terhadap para pemimpin mereka. Betapa kecilnya kekuasaan Raja Minangkabau ini merupakan salah satu faktor mengapa Belanda menghapuskan kerajaan tersebut. Sistem pemerintahan. Wilayah Minangkabau dibagi atas berbagai nagari, yang merupakan federasi genealogis berdasarkan keturunan. Satuan kemasyarakatan ini mempunyai batas-batasnya sendiri dengan pemerintahan berwibawa yang dipatuhi oleh seluruh penduduknya. Pemerintahan diselenggarakan oleh Dewan Kerapatan Adat yang beranggotakan wakil kaum ataupun suku. Nagari ini boleh dianggap sebagai suatu republik otonom. Berbagai nagari membentuk federasi longgar yang disebut luhak. Kepala seluruh luhak adalah Raja Minangkabau yang berkedudukan di Pagaruyung. Dibandingkan dengan raja-raja Jawa, Raja Minangkabau kekuasaannya jauh lebih kecil karena segenap kekuasaan berada pada pemimpin luhak maupun nagari yang otonom. Kerajaan atau Nagari Talu. Nagari ini merupakan bagian Kesultanan Pagaruyung. Pendirinya adalah Sri Maharaja Diraja yang beserta rombongannya datang dari Pagaruyung melalui Payakumbuh. Beliau membuat taratak di pertemuan antara Sungai Tolu dan Sungai Poman. Selanjutnya Sri Maharaja Diraja mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Tuanku Bosa Pertama. Setelah beliau mangkat dikebumikan di Pangkasapek. Penggantinya selaku Tuanku Bosa II adalah Panjang Pulumato. Semasa pemerintahannya, sudah ada 7 andiko sehingga makam beliau di Godang dibangun 7 tingkat. Berikut ini adalah rangkaian Tuanku Bosa yang pernah memerintah Talu. Tuanku Bosa III adalah Tuanku Sundatar yang dimakamkan di Sundatar Lubuk Sikaping. Tuanku Bosa IV, Godang Hiduang dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa V, Kociak Bunyi dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa VI, Durian Tanjung dimakamkan di Godang. Tuanku Bosa VII,
orang tua Jarung dimakamkan di Godang. Sutan Jamin yang kelak menjadi Tuanku Bosa 8, sebelumnya menjabat sebagai Tuanku Lareh antara tahun 1840 hingga 1845. Beliau kemudian memangku pula jabatan sebagai Tuanku Bosa 8 dari tahun-tahun 1845 sampai tahun 1854. Karena menderita sakit, beliau menyerahkan tugas dan wewenang Tuanku Lareh beserta Tuanku Bosa pada kemenakannya, Sutan Soru Alam. Dengan demikian, Sutan Soru Alam menjadi pejabat Tuanku Lareh dan Tuanku Bosa dalam kurun waktu tahun 1845 sampai tahun 1854. Sementara itu, kedua jabatan tersebut masih dipegang oleh Sutan Jamin, kendati sedang menderita sakit. Sutan Jamin mangkat pada tahun 1854, sehingga kini Sutan Soru Alam diangkat sebagai Tuanku Bosa 9 tahun 1854 sampai tahun 1871. Beliau mangkat pada tahun 1871 dan dimakamkan di Tobik. Pengganti beliau adalah Si Gigi selaku Tuanku Bosa 10 tahun 1871 sampai tahun 1874. Menurut riwayatnya, beliau telah tumbuh gigi semenjak dilahirkan. Mandak, Tuanku Bosa 11 tahun 1874 sampai tahun 1931, sebelumnya menjabat pula sebagai Tuanku Lareh. Meskipun demikian, beliau dipensiunkan dari jabatannya selaku Tuanku Lareh oleh pemerintah kolonial pada tahun 1907 dan digantikan oleh Tangiyang. Kendati Tuanku Bosa 11 masih hidup, Kontrolir Talu meminta izin pada Tuanku Bosa 11 agar Tangiyang diperbolehkan memangku jabatan sebagai Tuanku Bosa 12 pada tahun 1927. Tuanku Bosa 11 dengan berat hati terpaksa menyetujui keinginan pemerintah kolonial ini. Sebagai tanda ketidaksetujuannya, saat berlangsungnya penobatan Tuanku Bosa 12, rumah Induak Ilia ditutup pintu beserta jendelanya. Dengan demikian, antara tahun 1927 sampai tahun 1931, Talo memiliki 2 orang raja. Tuanku Bosa Si mangkat pada tahun 1931 dan dimakamkan di Kapunduang. Hingga mangkatnya pada 1959, Tuanku Bosa 12 tidak pernah mengenakan mahkota, pakaian kebesaran, beserta perlengkapan Tuanku Bosa, mungkin karena beliau merasa itu bukan haknya. Tangiyang atau Tuanku Bosa 12 wafat pada 1959, tetapi beliau tidak menunjuk siapa penggantinya. Oleh sebab itu, jabatan Tuanku Bosa mengalami kekosongan hingga tahun 1984 atau selama 25 tahun. Baru pada bulan September tahun 1984, Iskandar Zulkarnaini dinobatkan sebagai Tuanku Bosa 13. Beliau memangku jabatan ini hingga wafat pada 2007. Tuanku Bosa 13 digantikan oleh Dr. H. Fadlan Malip SKM selaku Tuanku Bosa 14. Beliau merupakan seorang dokter berdedikasi tinggi yang pernah ditugaskan sebagai Direktur di RSO Prof. Dr. R. Suharso, Surakarta. Bersambung.